Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Romika dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Istiqlal Ali Hamdi akan membahas studi kasus produksi media cetak luar ruang pada kemasan rumah makan Diah Masakan Padang. Oke, pada kemasan ini dapat berfungsi sebagai media branding berjalan karena selalu terlihat saat dibawa konsumen. Dari sisi identitas visual, rumah makan Diah menggunakan warna merah marun dengan sistem satu warna atau spot color. Spot colornya warna merah nih guys. Oke, selain lebih efisien dalam produksi, penggunaan satu warna juga menjaga konsistensi hasil cetak pada produksi pada produksi massal maksud saya. Dari segi tipografi, font yang digunakan terlihat tebal dan mudah dibaca. Hal ini penting dalam media luar ruang agar identitas merek dapat dikenali dengan cepat oleh masyarakat. Oke, buat narasi selanjutnya pada aspek layout dan hierarki informasi, logo rumah makan Diah dicetak berulang dengan arah yang berbeda. Dengan arah yang berbeda seperti yang bisa dilihat nih. Oke, kelihatan ya. Teknik ini membuat logo tetap terlihat jelas walaupun kemasan dilipat dari sisi manapun. Informasi tambahan seperti alamat seperti alamat nih di sini dan nomor kontak ditempatkan pada area aman atau safe zone-nya agar tidak terpotong saat proses pelipatan. Selain itu, adanya logo GoFood, adanya logo GoFood juga nih dan juga GrabFood dan ShopeeFood ini yang ada di sini nih menunjukkan bahwa media cetak juga dapat terhubung dengan media digital sebagai sarana promosi modern. Dengan area cetak yang terbatas, penyusunan informasi pada kemasan ini sudah cukup efektif dan tetap mudah dipahami oleh konsumen. Oke, buat material dan teknik produksinya, masuk ke aspek produksi. Material yang digunakan ini adalah kertas kraft laminasi ya, kertas kraft laminasi. Material ini tuh dipilih karena cukup kuat dan tahan terhadap minyak serta uap panas makanan. Pada bagian dalam terdapat lapisan P-coating atau polietilin yang berfungsi sebagai pelindung agar minyak tidak mudah merembes keluar. Kebetulan tadi ini saya belinya nasi padang pakai bumbunya tuh rendang. Jadi tuh walaupun itu kelihatannya sih sempat merembes keluar juga, tapi nggak terlalu seluruhnya juga, tapi ya bisa dibilang bahannya ini bisa digunakan buat yang nggak merembes keluar semua lah intinya. Dari sisi teknik cetak, kemasan ini tuh menggunakan offset printing satu warna. Teknik offset dipilih karena mampu menghasilkan cetakan yang stabil, detail teks yang tajam, dan biaya produksi yang relatif efisien untuk jumlah besar. Selain itu, tinta pada kemasan juga cukup tahan terhadap kelembapan sehingga tidak mudah luntur ketika terkena panas makanan. Buat struktur dan ergonomi kemasan, dari sisi struktur kemasan, nasi padang merupakan contoh perubahan media dua dimensi menjadi bentuk tiga dimensi melalui teknik lipatan. Bentuk lipatan ini tuh membuat kemasan lebih stabil saat dibawa dan membantu menjaga posisi makanan di dalamnya. Karet gelang yang digunakan juga tuh berfungsi sebagai pengikat yang fleksibel mengikuti volume isi makanan. Selain itu, terdapat sedikit ruang udara pada bagian atas kemasan yang membantu sirkulasi panas sehingga kemasan tidak terlalu lembab. Hal ini menunjukkan bahwa desain kemasan tidak hanya mempertimbangkan tampilan visual tetapi juga kenyamanan pengguna. Oke, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, kemasan rumah makan Diah nih merupakan contoh media cetak luar ruang yang sederhana tetapi efektif. Kemasan ini mampu menggabungkan fungsi branding, efisiensi produksi, serta kenyamanan penggunaan dalam satu media. Dari segi visual, material, teknik cetak, hingga struktur kemasan, semuanya tuh dirancang untuk mendukung fungsi distribusi dan promosi produk secara bersamaan. Oke, demikian analisis saya Muhammad Istiqlal Ali Hamdi mengenai produksi media cetak luar ruang pada kemasan rumah makan Diah. Terima kasih atas perhatian Pak Romika dan rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada forum untuk sesi diskusi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.